Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubdu duyun wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansyur alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillah, kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin saya halaman berapa? 60 ya? 60 berapa? Hah? Lucius? 100. Oke. Oh, sampai Lucius? Oh, sama. Kalau yang itu berapa? 62 itu? Oh, Muharramat. Bisa babi. Oh, kemarin sampai Musaharah ya? Kayaknya tentang Muharramat ya? Karena ulang sekali lagi singkat. Sebenarnya mudah bab Muharramat. Al-muharramatu. Jamak dari muharramatun. Muharramatun itu yang muhrim dari kalangan perempuan. Kalau yang laki namanya mahram. Jamaknya maharim. Ini muharramat berarti yang perempuan. Nanti yang laki-laki bisa disesuaikan. Al-muharramatu yang pertama itu bin nasab. Oleh sebab nasab. Nasab itu apa? Nasab itu hubungan darah. Jadi nanti antara ke bawah, kalau ke bawah berarti bintun, atau bawahnya lagi bintul binti, atau bintul ibn, pokoknya ke bawah. Kalau ke atas berarti al-um, ke atas al-um. Kalau ke samping, sampingnya kita, itu berarti al-ukhtu, sampingnya kita nih saudara. Kalau sampingnya atasnya kita, berarti al-kholah atau la'amah, bibi. Nanti semua yang bersambung, jadi patongannya mudah aja. Semua yang bersambung nanti muhrim, kecuali satu. Bawahnya bibi atau paman. Jadi bawahnya kholah atau ammah itu bukan mahram. Sisanya semuanya mahram. Nanti totalnya bin nasab itu ada 7 yang mahram, yang muhrim. Oh, muhrim mahram. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang pertama yang bisa Anda lihat? Al-um. Ini cara menghafal yang mudah aja. Al-um terus yang ke bawah berarti al-bintu. Nah, kalau udah gini berarti ke samping. Berarti siapa? Al-ukht. Siapa lagi? Yang sampingnya berarti sampingnya ibu kita. Ya, al-kholah atau al-ammah. Al-kholah dan al-ammah. Berarti bintul akh. Bintul akh ya. Bintul akh sama bintul. Dibedakan kan? Bintul Nah, 7. Berarti ini Anda lihatnya ini ke atas, ke bawah, ini ke samping, ini juga ke samping. Ya ini ke samping, ini ke samping, ke samping. Selesai kan yang kita bayangin? Oh, atas, bawah, samping. Berarti tinggal yang anaknya yang samping. Cuman anaknya yang samping itu cuma samping yang ukhtun. Kalau samping yang ini, kholah sama amma itu enggak. Ke atas itu namanya usul, ke bawah namanya furu, ke samping namanya hawashi. Jadi antum kalau mau ngirimnya usul, furu, hawashi. Kalau di buku antum gimana cara baginya? Di buku antum dibaginya 4. Pertama, al-aslu,
Ya kan? Di buku antum al aslu, terus nanti ada furu'ul asl. Ya kan? Iya kan? Anda takut lupa. Furu'ul asl, terus ada furu'u ajdad ya, atau akhwat dulu. Al aslu al furu'. Al furu' itu maksudnya furu'ul asl ya. Bentar. Furu' sendiri, furu' kita sendiri. Al aslu, al furu' sama ya, furu'ul abawaini sama furu'ul ajdad. Ini harus ingat dulu yang ini. Nanti soalnya di kitab fikih namanya yang ini. Al muharramatu bin nasabi sab'un. Pokoknya 7 patokannya. Terus kalau di kitab antum kok jadinya 4? Karena ngelihatnya dari sini. Oh, asal berarti yang atas. Furu' berarti yang bawah. Yang atas kan ini berarti. Ini berarti atas. Terus ini yang bawah. Ini yang bawah. Terus furu'ul abawain itu maksudnya yang samping. Bapak kita punya furu', oh berarti yang ini. Ukhtun sama ukhtun, ini yang samping. Furu'ul ajdad itu yang ke samping, cuman dari mana? Dari kakek kita. Ini juga ke samping, ini ke samping. Nah, terus bintul akh sama bintul ukhtu dimasukin di mana? Dimasukin di sini ya. Dimasukin di sini ya. Harusnya kayak yang 3 di buku antum. Ini kan? Ya. Paham nggak? Paham ya kira-kira ya? Atau antum kalau misalkan kesusahan ngafal yang di buku, nggak usah dihafal. Hafal yang ini aja. Ini kita hapus. Jadi ini lebih mudah dihafal ini. Kalau yang di buku harus menyesuaikan lagi. Ininya 7. Karena nanti di Quran juga sebutannya 7. Terus nanti ada as-sab'un birrodo. Sebenarnya di kitab antum ada tambahannya, tapi tambahannya enggak, bukan tambahan sih. Ya, sama aja 7. Cuman bedanya berarti al-um minar rodo, al-bintu minar rodo, al-ukhtu minar rodo, sama semua. Cuman di rodo yang harus diperhatikan ini. Misalnya ini ada laki-laki. Ini ada perempuan. Pakai kerudung lah. Ini ada perempuan. Ini ada ibu-ibu. Perempuan ini ibu-ibunya punya anak perempuan, punya saudara perempuan juga. Terus ini punya si perempuan ini punya anak lagi perempuan. Si laki-laki juga punya saudara laki-laki. Si laki-laki juga punya misalkan ayah. Oke. Ini kan si anak ini ceritanya jadi ibu rodok. Si anak ini rodok ke sini. Berarti dia seakan-akan nyambung jadi anak-anaknya dia, ya kan? Berarti hubungan anak ini dengan si perempuan ini, berarti hubungannya apa? Al-ukhtu, saudara perempuan. Makanya nggak boleh dinikahin. Hubungan dengan anaknya apa? Bintul ukhtu. Bintul ukhtu kan nggak boleh kan? Bintul ukhtu atau bintul akh. Misalnya ini punya saudara laki-laki. Laki-lakinya punya anak perempuan. Bintul ukhtu, bintul akh itu bagi dia nggak boleh dinikahin. Begitupun dia si ukhtu itu sendiri. Atau ini al-um. Meskipun bukan ibunya dia tapi dia al-um minar rodo. Bintun berarti al-bintu. Ini yang bintu yang ini. Kalau bintu minar rodo berarti dia nikah sama perempuan. Ini punya istri. Istrinya menyusui seorang perempuan. Paham nggak? Ini ada anak random lagi nih di sini. Nah, terus istrinya menyusui ini. Paham nggak? Paham kan? Berarti al-um minar rodo, al-bintu minar rodo, al-ukhtu minar rodo yang ini. Al-khalah sama al-amah berarti yang mana? Di atas. Paham ya? Ini kan ibunya, khalah. Oke. Kalau amah berarti apa? Si istri punya cowok laki-laki, suami maksudnya. Suaminya punya ini yang mana? Oh ya. Benar. Suaminya punya saudara.
Suaminya punya saudara perempuan. Nah ini berarti al-ammah. Paham nggak? Paham ya? Jadi pokoknya kaidahnya apa? Yahrumu minan nasab, yahrumu minar rodok, tuhramu minar rodok, ma tuhramu minan nasab. Kecuali. Nah sekarang ini pertanyaan barunya. Terus apa fungsi bapak di sini dan saudara di sini? Ini yang saudara dia atau bapak dia atau ke samping itu bukan mahram. Jadi boleh dinikahin si perempuan ini. Jadi perempuan ini boleh nikah sama saudaranya dia. Paham nggak? Terus kalau ke bawah gimana? Kalau ke anak gimana? Ini punya anak laki-laki. Laki nggak kerudungan. Berarti nggak boleh. Jadi kalau dia ke bawah nggak boleh, tapi dia ke samping dan ke atas boleh. Paham nggak? Jadi kayak nyambungnya itu, ini nyambung semua ini. Tapi kalau yang di bagian sini, cuma nyambung ke dia dan ke bawahnya dia. Soalnya ini tuh bukan al-akh buat yang ini. Soalnya dia nggak nyusu dari si ibu yang sama. Mungkin agak susah sedikit di awal-awal. Cuma nanti kita ke kitab dengan gampang. Ada yang belum paham? Coba ya anak lupa kitabnya di bagian mana. Sabu'un bil musaharah. Ini kan pembagian rodok ya. Pembagian rodok itu ngikutin di samping. Anak gambarin biar anak ke gambar. Berarti yang nasab 7, yang rodok 7 juga. Jadi intinya yang rodok itu, ini kan laki-laki. Jadi membahas yang ini, yang bagian perempuan 7. Terus yang bagian laki-laki itu dia nggak ada kaitannya. Jadi ini gerombolan ini tetap bukan mahram sama yang ini. Soalnya sama yang ini doang. Saya ini kehubung ke ibu. Ting. Jadi di sini mahram. Kalau di sini enggak. Oke. Sabu'un bin nasab, sabu'un bin rodok, sama yang terakhir. Jadi pasti tiga ini aja kalau membahas mahram. 7 dengan nasab, 7 dengan rodok. Nasab itu berarti hubungan apa? Anak, bapak, hawashi tadi. Rodok. Sama yang terakhir bil musaharah. Apa itu musaharah? Kok kayak asing? Musaharah itu nikah, bin nikah. Apa yang haram dengan nikah? Ini mudah, soalnya cuma 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, tentunya adalah yang menjadi mahram ya. Mertua, perempuan. Berarti apa? Ummu zaujah. Kalau dibuat perempuan berarti apa? Abu zauj. Ini ummu zaujah. Terus robibah. Kalau di laki-laki robib. Robibah itu apa? Anak bawaan, anak tiri. Jadi kita antum yang laki-laki menikahi seorang perempuan yang perempuannya sudah punya anak bawaan dari suami lamanya. Itu namanya robibah. Terus yang ketiga, 3 sama 4 ini mudah hafalnya. Ini berarti ini zaujah dua-duanya. Yang ini zaujatul ab. Yang ini zaujatul ibn. Zaujatul ab itu gimana? Bukannya ibu kita. Zaujatul ab itu berarti kalau bapak kita punya istri yang lain selain ibu kita. Atau ibu tiri. Berarti ini zaujatul ab apa? Ibu tiri. Ibu kandung masuk di mana? Masuk di sini. Al-um. Ini ibu tiri robibah adalah anak tiri ya. Itu aja. Biar gampang mudahnya. Anak tiri, ibu tiri. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini berarti kalau gini apa namanya? Mantu. Atau di bahasa Indonesia mantu itu bahasa apa? Ya, menantu kok, menantu. Zaujatul ibn ya. Kalau ini ummu zaujah berarti mertua. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia bisa lebih mudah. Mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri. Perempuan ya? Anaknya perempuan. Dah, itu singkatan. Berarti total ada berapa? Al-muharramat itu totalnya nanti ada 18. Ini nanti bisa al-muharramat ala at-ta'bid. Ala ta'bid itu selamanya.
Saya nanti ada yang nggak selamanya, dia mahram tapi nggak selamanya. Iya, 18. Apa? Nah, 22 itu di buku antum ada tambahan 4. Tambahan 4 itu yang dirodok. Cuman itu biasanya nggak dimasukin di kitab kita. Ini yang zaujah minar rodok. Sebenarnya ini sih. Sebenarnya yang rodok itu ini. Ini cuman dari rodok. Tapi biasanya penghitungan kitab itu biasanya 18. Ini kan 18. Kalau anda mau tambah berarti zaujah minar rodok. Gimana itu zaujah minar rodok? Kita zaujah minar rodok. Oh, berarti zaujah antum kebetulan pernah nyusu ke ibu-ibu random. Ibu-ibu random ini jadi ibu antum juga. Bayang nggak? Jadi yang nyusu bukan gimana? Zaujah benar. Ya yang nyusu si zaujahnya. Jadi yang merodok si ini. Atau robibah berarti istri antum yang baru antum nikahin itu pernah menyusui seorang anak perempuan. Anak yang disini berarti robibah minar rodok. Atau bahasa antum di sini apa? Robibah minar rodok. Ya, robibah bintu zaujah minar rodok. Di sini bahasanya nggak robibah. Bintu zaujah minar rodok. Yang apa sih kalau mau ditambah? Berarti yang dari rodok berarti gini, musaharah minar rodok. Musaharah minar rodok. Ar-rodok minal musaharah gitu. Musaharah minar rodok. Itu di buku antum ada dua. Dan biasanya orang ngitung ini, nasab, rodok, sama musaharah. Di mata Nabi Suja, di mata Nabi Suja itu 18 kurangi 5 berapa? 18 kurangi 5, 13. Cuma ada 13. Kenapa? Karena yang ada di nas Quran yang rodok itu cuman yang nanti ada ayatnya, lupa. Nanti ada di bawah. Tapi kita nggak baca nas sebelumnya ya. Itu nas jelasin lagi. Kita kemarin soalnya udah baca biar agak cepat. Kita langsung baca yang kemarin kayaknya sampai musaharah, ya kan? Yang apa namanya? Yang ini kita udah bahas pertemuan kemarin. Yang rodok kita udah bahas pertemuan kemarin. Cuman kemarin ada pertanyaan yang ini, masalah laki-laki yang di samping ini. Anak jelasin ulang lagi dikit. Kita ngelihatnya dari laki-laki ini. Ini objek utama laki-laki. Anak dari ini. Kita ulang lagi ya. Sebentar. Ini objek kita. Ini tokoh utamanya. Kalau disebut al-minar rodok berarti mana? Berarti sini. Ini minar rodok. Biar enggak kesini. Ini minar rodok. Kenapa minar rodok? Karena berarti dia pernah menyusui dari sini. Nah, dia pernah menyusui. Nah, minar rodok ini kebetulan punya beberapa anak. Ini anak perempuan, anak laki-laki. Siapa anak perempuan ini? Bagi si cowok. Ini bagi si cowok ya, bagi-bagi. Berarti siapa? Al-ukht minar rodok. Si anak si saudara dari rodok ini punya anak. Berarti namanya bintul ukht minar rodok. Terus apa lagi? Atau si laki-laki ini kan juga punya saudara laki-laki. Berarti mahram nggak? Yang kan laki-laki. Berarti nggak kita bahas. Nah, laki-laki yang ini punya anak perempuan. Berarti ini sebutannya bintul minar rodok. Minar rodoknya nggak usah ditulis ya. Tulis aja. Minar rodok. 1, 2, 3, 4 kurang 3. Kurang 3 berarti kita cari kholah sama amah. Kholah amah itu di mana? Mana? Di sini berarti. Ini karena ibunya punya saudara perempuan. Perempuan dulu ya. Ibunya punya saudara perempuan. Berarti saudara perempuan ibunya ini apa tadi? Al-kholah minar rodok. Amah di mana amah? Amah itu apa sih? Si ini ibu, ini kan al-um, ini al-ab. Soalnya ini
Ini suami istri. Suami istri. Suaminya punya saudara perempuan. Paham ya? Suaminya punya saudara perempuan, berarti ini al-ammah minar radha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau di buku tapi al-ammah minar radha itu allati radha'at ma'a abika. Jadi hubungannya objeknya diganti bukan lagi tapi jadi ayahnya. Berarti Ayahnya yang lebih suka. oh iya. Terus kalau ini apa namanya? Bentar. Tapi ini al-ab minar radha ya? Benar tak ada. Kita cek. Al-ammah minar radha. Wahiyalati radha'at ma'a abika. Wahiyalati radha'at ma'a abika. Ini kita lihat nanti yang ini bener nggak? Yang si saudara suaminya ibu radha'ah. Sekarang kita kalau amahnya bisa juga di sini. Ini kan si objek laki-laki tadi ya. Ini dia punya bapak. Ini ibu dulu deh. Terus ibu ini nikah sama bapak. Bapak ini punya saudara perempuan. Jadi ini lebih enak, lebih dekat. Jadi bapaknya dia punya saudara perempuan. Tapi bukan saudara perempuan kandung. Saudara perempuan sepersusuan. Gimana ya? Sini. Ini ada ibu-ibu random. Oh, ini ibu-ibunya si ini. Oh, jadi kemarin kayaknya ada pembahasannya deh. Jadi mau ini ibu-ibu asing, terus berdua ini nyusu. Atau ibu ini ibu hatinya ini. Berarti ini juga bisa. Yang tadi ini juga bisa. Yang ini. Ini kan? Nah, gimana sih? Tapi enggak radha'at ma'a abika. Radha'at ma'a abika. Ya, tapi up-nya minar radha ya. Ya berarti lebih cocok di yang sini. Berarti ini ada ibu-ibu random. Ibu-ibu random ini, katakanlah dia ibu kandung si perempuan. Nah, si bapaknya, bapak antum, itu sepersusuan sama si perempuan aneh. Perempuan nggak aneh sih biasa. Ini kita hapus aja ya, biar nggak membingungkan. Ini kita hapus. Itu nanti bahasannya beda. Ini harusnya terlalu jauh. Oke. Bentar, rapiin dikit. Musyawarah apa sih ya? Dari buku. Saya mana tadi? Oh. Oke. Nah, ini punya ibu. Ini punya ibu. Ibunya menyusui bapak antum. Itu lebih make sense. Tapi pertanyaannya ini kan kholah ya. Ini kan kholah. Di sini apa ya? Oh, ini ibunya ya? Ibu CMC. Oh iya, benar-benar. Ya, kayak ini. Berarti ini al-ammah. Oke. Paham? Ya, masih nggak paham? Coba bisa ditunjuk satu nggak paham. Tunjuk bagian mana yang nggak paham. Pembahasannya di mana? Pembahasannya di sini. Ini apakah ini apakah ini al-akh minar radha untuk si ini? Ini kan mereka kan bersaudara kan? Ini kan menyusu, berarti mereka hubungannya saudara. Nah, berarti kan ini saudara nih, berempat nih. Apakah berempat bersaudara ini saudara juga sama saudaranya si ini? Jawabannya tidak, karena ini tidak menyusu ke sini. Berarti ini boleh menikahi ini. Jadi saya menikahi saudaramu, meskipun saudaramu, saya menikahi saudara sepersusuanmu. Nah, gitu. Sayanya itu maksudnya si saudaranya ini. Wahai saudaraku, saya menikahi saudarimu sepersusuan. Atau yang pokoknya yang ke atas ini nggak mahram. Tapi kalau anaknya dia, bingung ya? Kalau anaknya dia itu mahram. Soalnya seakan-akan dia ponakan dari saudara sepersusuan.
Jadi kalau ponakan dari saudara sepersusuan itu mahram. Yang ini jadinya. Oh, yang khala itu yang ini. Si orang tokoh utama ini punya ibu. Ibu sepersusuan. Ibunya punya saudari. Atau ibu bukan ibu kandung. Ibu kandung. Alati rodoat maha umika. Oh, kebalik gitu ya? Berarti iya benar. Lebih setuju gitu. Mana ini? Ini kita hapus. Ini berarti harusnya nggak ada hubungan ntar. Sebagaimana sih yang tadi? Itu lebih make sense. Berarti ibu antum, oh iya, anak salah membayangkan. Ibu antum nyusu ke perempuan random. Perempuan randomnya punya anak perempuan. Betul. Ya. Berarti ya objeknya itu yang sama di ibu bapak kandung dia. Kalau ini ya kejauhan yang ini. Masalah memahami. Tapi kalau tadi boleh, misalnya bukan ibu persusuan, ibu susuan punya saudari. Boleh. Ibu persusuan punya saudara. Ah, itu harusnya gini. Harusnya ini kayak kasusnya yang cowok. Iya nggak sih? Ini kasusnya ketika yang cowok ini. Kasusnya ketika yang cowok ini kan bukan mahram buat yang teman-temannya. Kalau dibalik, bentar. Itu kita lihat nanti aja, karena belum tahu jawabannya. Kalau berarti yang ini, si ibu rodok ini kalau punya saudara bagaimana? Apa hukumnya? Ibu saudara punya rodok. Oke. Harusnya nanti ada pembahasan khusus rodok. Ada nggak ya di bawah? Karena belum baca yang bawah. Berarti udah paham? Al-muharramatu minan nasab sab'un wa minal rodok sab'un wa minal musaharah arba'atun. Nanti kalau musaharah dari rodok arba'atun juga. Oh, itu musaharah dari rodok ya? Yang tadi. Tadi kan kita kan baru bahas yang ini. Yang sab'un yang ini. Yang ini maksudnya. Masuk tadi yang ini masuk ke sini nggak ya? Oh enggak. Ya, ini lurusin aja. Nah gitu. Singkatnya itu dulu. Jadi yang perlu antum hafal sebenarnya yang ini, yang di sini dulu, yang 22 ini. Sebenarnya nggak bisa membayangkan kalau buat ujian bisa jawab. Sebentar salah. Jangan gitu. Itu biar kebayang. Memang masalah muharamat ini harus ingat, terus harus lupa, harus ingat lagi, harus lupa lagi, harus ingat lagi. Kalau di nahu kayak pembahasan apa? Yang dulu harus lupa ingat itu paling istisna biasanya orang. Ya harus ingat dulu nih, benar-benar ingat. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lupa, terus ingat. Nanti setelah lama lupanya baru ingat terus. Oke. Kita baca ya ke kitab 63. Kita agak cepet dikit. As-sabab ats-tsalits at-tahrim bisababil musaharah. Warada at-tahrimu bisababil musaharah fi qoulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Ummahatu nisaikum berarti ummuz zaujah, mertua. Wa rabaibukum. Rabaibukum itu anak tiri. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ini ada syaratnya. Dia menjadi mahram si Rabibah itu ketika antum menikah sama perempuan ini yang membawa anak tiri dan dakhaltum bihin. Jadi sudah masuk. Jadi kalimat nikah ketika ada di dalam Al-Qur'an semuanya benar. Di sini enggak ya?
wa ummahatun nisaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum. Oh, bukan, enggak ada hubungannya sama yang kalimat nikah, itu di tempat lain. Jadi syaratnya adalah dakhaltum bihin, itu baru jadi anak. Kalau cuma menikah kemudian cerai, nah maka anak tiri ini boleh antum nikahin. Jadi ibunya adalah calon istri antum yang belum antum lam tadkhul bihin. Paham? Di jamak dua-duanya itu harusnya di musyawarah, harusnya nggak boleh, walaupun belum masuk. Fahadal juz'u minal ayah al-karimah bayyana annal muharramat bisababil musaharahunna. Yang pertama, ummahatun nisa ay az-zawjat. Wa hurmatu ummahatiz zawjat tathbutu bi mujarradil aqdi ala banatihinna. Jadi hanya karena akad si ibu mertua ini menjadi mahram antum. Kalau cerai gimana? Kalau cerai tetap jadi mahram. Soalnya ini mu'abbadah. Wa hada tahrim yasduqu ala ummi zaujah wa ummi abiha wa sairu jaddatiha. Ibu dan semua nenek yang ke atas. Pokoknya usulnya, semua usulnya. Wala yushtaratu li thubutil hurmah huna ayu syartin lidzalika qala ulama al-aqdu alal banat. Ini kata ulamanya, ini secara ringkas berarti al-aqdu alal banat yuharrimul ummahat. Ummahatnya itu ibunya aja, neneknya gimana? Neneknya tetap sama menjadi haram. Wadukhul bil ummahat yuharrimu al banat. Tetapi dukhul bil ummahat yuharrimu ar-rabibah atau al banat ini. Ini yang kedua. Ini yang pertama dulu, ummahatun nisa. Yang kedua, zaujatul aba, berarti ibu tiri. Wal murad bihinna man kanat zaujata aslihi wa in ala. Sawaun akana minal asobat ka'abil ab au zawil arham ka'abil Jadi mau itu bapaknya bapak, kakek, atau bapaknya ibu, pokoknya semua istri daripada yang atas kita, nenek kita. Kalau tadi kan ummahatun nisa berarti neneknya istri atau neneknya istri masuk nomor 1, neneknya kita sendiri itu masuk nomor 2. Wala tangkihu mana kaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Wa yastawi fi dzalika an yakuna al-aslu qad dakhala biha amla li anna nikah idza utliqa yansarifu ila al-aqdi idh huwa haqiqatan fihi. Jadi cukup dengan nikah, enggak pakai dukhul. Karena semua lafaz nikah di dalam Al-Qur'an itu maksudnya akad, kecuali satu ayat. Satu ayat nanti yang di hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai perempuan yang menikah dengan laki-laki, cerai 3 kali cerainya, kan berarti nggak boleh langsung nikah kan mereka. Si perempuan ini harus nikah sama suami lain, terus harus dakhala, terus harus cerai, terus harus selesai iddahnya, baru boleh dinikahi oleh suami lamanya. Jadi harus dukhul dulu. Kalau yang di ayat hatta tankiha zaujan ghairah itu maksudnya hatta tankiha wa dakhalna bihi. Yang ketiga, ar-rabibah ay bintuz zaujah. Biqaulihi ta'ala wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. War rabibah ya. Oh ya, tadi pertanyaan yang pas itu kayaknya menarik. Kalau belum dimasukin, maksudnya kalau belum masuk berarti harusnya itu nggak boleh dinikahin karena itu ibu dan anak. Cuman nggak mahram juga. Terus gimana? Oh, kayak bertentangan. Kita baca setelahnya dulu bentar. Warabibah ya bintu mra'atir rajuli min ghairihi. Sumiyat bidzalika li'anna ar-rajula yurabbiha fi kanafihi. Bentar, kanas. Fahiya marbubatuhu wa zahirul ayat anna tahrimar rabibah muqayyadun bidukhul bi ummiha. Bentar. Cuman ada kalimat wa rabaibukum allati fi hujurikum. Fi hujurikum itu maksudnya yang di yang di rumah kalian, yang dirawat kalian. Dipingit ya. Dipingit bukannya di itu, disembunyiin. Itu kait yang apa namanya? Walaupun nggak dihujur itu nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak dirawat di rumah atau dipingit tadi berarti nggak apa-apa. Itu maksudnya bukan kait asli.
Kanaf itu artinya sayap, sisi. Bahya marbubatuhu yang dirawat. Bahasa enaknya dirawat. Wa dhahirul ayah anna tahrimar rabibah muqayyadun bidukhul bi ummiha wa anna dzalika syartut tahrim. Amma kaunuhunna fil hajri falaisa qaidan bal huwa wasfun kashifun li'annal ghaliba an takuna fil hijri. Fi hujurikum itu bukan syarat. Pengingitan di sini bukan syarat. Itu kayaknya adatnya orang Arab ketika itu. Yang keempat, zaujatul abna. Warada fil Qur'anil Karim an-nassu 'ala dzalik. Qala ta'ala wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Halailu abnaikum berarti istri-istri anak-anak kalian. Alladzina min aslabikum yang kandung dari kalian. Solbun, kandung atau dari sulbu kalian. Wal halail jam'ul halilah wa hiya az-zaujah. Sumiyat bidzalika li annaha tahillu ma'ahu haitsu halla wa yuradu biha imra'atul ibni. Pokoknya yang halal buat si anak. Wa binil ibni wa binil binti. Anak ke bawah ya. Boleh cucu juga atau anaknya anak perempuan kita, cucu berarti. Wa in nazalu dan seterusnya ke bawah. Fal fuqaha'u mujmi'una ala tahrimi man aqada alaihi al-abna. Sawa'un hasala dukhulun amla. Jadi ini la yustaratut dukhul. Berbeda dengan yang Rabibah tadi. Wa qauluhu ta'ala alladzina min aslabikum yukhriju ma adahu minal abna minar radha wal abna minat tabanni fala yadkhulu syai'un min dzalika illa bidalilin. Ini kan ada kalimat alladzi min aslabikum kan? Berarti yang bukan dari aslabikum itu apa? Anak yang tabanni. Tabanni itu apa? Anak angkat. Yukhriju ma adahu minal abna, selain dari anak angkat. Contohnya anak minar radha wal abna minat tabanni. Fala yadkhulu syai'un min dzalika illa bidalilin. Ini yang rodok perlu dicek lagi. Yang abna minat tabanni ya, ini keluar dari ayat ini. Alladzina min aslabikum. Tapi kalau yang dari rodok itu sebenarnya nggak keluar dari ayat ini. Tapi tahrimnya pakai dalil lain. Nanti ada pembahasannya sendiri. Itu namanya nggak perlu untuk sekarang ini. Wa jumhurul fuqaha ala anna lafdhu aslab yukhrij. Oh ya, ini ada bawahnya. Wa jumhurul fuqaha ala anna lafdhu aslabin yukhrijul ibna al mutabanni dunal ibni radai. Oh, ada ternyata di sini. Oke. Berarti 4. 4 itu ingatnya gimana? Menantu, mertua, anak tiri sama ibu tiri. Menantu, mertua, anak tiri, ibu tiri. Nah, ini juga udah kita jelaskan wa kadzalika yahrumu bil musarah minar radha, ummu zaujah minar radha, bintu zaujah minar radha, zaujatul ab minar radha, zaujatul ibn minar radha. Berarti kalau di kitab antum semuanya ada 22. Sabu'un bin nasab, sabu'un bir radha. Terus sabu'un bil musaharah, sabu'un bir radha minal musaharah. Apa? Ya arba'ah, yang terakhir arba'ah. 7744. Nah, gitu. 7744. Wali kira'ah. Kira'ah Isra'iyah, Aziz Talib. Hunaka qismani akharani yang dari jani tahta tahrim ala sabili ta'bid. Berarti ada dua lain yang memang dia haramnya mu'abbadah, haram selamanya. Pertama, al-qismul awal, zaujatun nabi. Zaujatun nabi itu nggak boleh dinikahin meskipun sudah cerai. Jadi sahabat itu tidak boleh menikahi istrinya nabi ketika nabi sudah wafat. Liqaulihi ta'ala wa ma lakum an tu'dzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan abada. Al-qismu tsani yang kedua, az-zaujah allati la anaha zaujuha. Zaujah yang kena li'an. Yahrumu 'alar rajuli az-zawaju minal mar'ati allati la anaha bina'an ala ittihamiha bizina aw nafyi waladiha an nafsihi. Li hadisi al-mutala'inani, dua orang yang melakukan li'an la yajtami'ani abadan, tidak boleh berkumpul selamanya. Apa itu li'an? Li'an itu ketika seorang suami mendapati istrinya berzina, tapi dia tidak punya saksi. Jadi dia mendapati istrinya berzina dan dia tidak memiliki saksi. Solusinya apa? Solusinya dibawa ke hadapan qadhi, ke hadapan hakim. Terus mereka saling bersumpah. Si laki-laki bilang, saya bersumpah bahwasanya saya termasuk orang-orang yang jujur
dan bahwasanya perempuan saya ini berzina, saya melihatnya. Bersumpah 4 kali, terus yang kelima, 5 kali ya sumpahnya. 4 kali ini bersumpah ngomong kayak tadi. Inilah minas sodikin fi maroma itu biha minaz zina gitu. Saya jujur bahwasanya dia telah berzina itu 4 kali. Yang kelima dia bilang wa alayya la'natullah in kuntum minal kadzibin, dan atas saya laknat Allah. Itu 5 kali itu. Terus kalau udah melemparkan 5 kali ini gimana? Si perempuan nanti apa? Dirajam karena berzina. Terus kalau perempuannya nggak terima gimana? Kan dia nggak punya saksi. Boleh perempuannya mengajukan sumpah balik. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang bohong. 4 kali, terus yang kelima, wa ana alayya ghadabullah gitu. Ghadab itu marah ya. Kalau yang laki-laki alayya la'natullah, kalau yang perempuan ghadabullah. Kalau udah gitu gimana? Ini yang ini sumpah, yang ini juga sumpah dan gak ada saksi. Berarti gara-gara si perempuan sumpah balasan, nanti si hukum apa namanya? Hukum rajamnya nggak jadi. Mereka cerai dan mereka tidak boleh menikah selamanya. Gak ada cara lain untuk nyatu kembali. Yang laki-laki nggak dihukum apa-apa. Laki-laki itu kalau ada salah satu yang bohong. Kan pasti yang tahu yang bohong siapa ya, mereka sendiri kan. Antara si cowok atau yang cewek. Ketika laki-lakinya pertama bilang itu nanti ada di dasar, nggak ada di buku antum. Oh, ada. Oh, di tafsir. Ya kayaknya di sini li'an dihar apa satu bab lagi. Ila nggak ada di buku antum. Tadi anu mau bilang apa? Oh iya, ketika tadi si laki-laki bilang dia berzina, dengan dia bilang gitu, seharusnya ada hukum qadzaf untuk laki-laki. Kok bisa qadzaf? Karena dia menuduh zina istrinya dan tanpa ada bukti. Untuk lepas dari qadzaf gimana? Dia sumpah yang 5 tadi. Terus si perempuan jawab yang 5. Jadi setelah si laki-laki sumpah yang 5 tadi, si perempuan kena hukum rajam. Si perempuan sumpah 5 kali, hukum rajamnya jatuh. Kebayang ya? Si laki-laki bilang, terus dia kena hukum qadzaf karena bersaksi karena mengeklaim sesuatu tanpa ada saksi. Terus si laki-laki sumpah, pindah ke perempuannya berhak dirajam. Terus si perempuannya ini sumpah, akhirnya keputusan hakim gimana? Ya udah, kita nggak tahu mana yang jujur, mana yang bohong karena nggak ada saksi. Mereka dipisah selamanya. Terus siapa yang kena laknat, siapa yang kena ghadab? Ya yang berbohong. Soalnya pasti kalau dua-duanya sumpah ada salah satu yang berbohong. Mana yang lebih besar, laknat atau ghadab? Yang lebih besar ghadab. Ya nanti perempuan yang lebih tahu. Jadi perempuan itu pasti tahu dia jujur atau enggak. Kalau laki-laki masih ada was-was. Apakah yang dilihat itu benar atau enggak? Boleh enggak? Nilainya itu dari misalnya istri duluan yang Anak kurang tahu kalau itu. Langsung tiba-tiba gitu. Tapi itu sebenarnya itu raddul yamin. Yamin tolakan. Itu nggak mesti bisa. Kayak misalkan gini, tiba-tiba gini. Di hadapan qadhi tiba-tiba dia gimana ya? Pokoknya anda nggak bisa bilang gini. Ayo cepetan sumpah kalau kamu nggak ini. Oh kan dia nggak berani sumpah, berarti dia ngelakuin. Itu nggak bisa sembarangan bisa dipakai kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Kayak misalkan itu nanti ke yang lain lagi, ke bab muamalah itu, batu yamin atau qada wa syahadah itu seru. Oke. Nah ini sekarang yang mahram tapi ala sabili takkid, tidak selamanya. Albab muharramatu ala sabili takkid. Alimna annal muharramat ala sabili takkid, maka nasabahu tahrimihinna amrun ghairu lazimin. Ghairu lazim itu berarti tidak ada terus. Wa ilaikal an bayana al muharramati ala sabili takkid. Pertama, man tahrumu bisa babil jam'i. Jadi ala sabili takkid itu ada macam-macam. Pertama yang jamak, yang enggak boleh jamak itu nanti 3. Al-mar'ah zaujah ini wa ukhtuha wa khalatuha wa ammatuha. Jadi kita menikahi seorang perempuan plus saudarinya, itu nggak boleh. Menikahi perempuan plus bibinya, bibi dari ibu berarti khalah, itu nggak boleh. Atau bibi dari ayah, ammah itu berarti nggak boleh. Jadi 3 ya. Khalah, ukhtu zaujah,
wa ammatuha wa khalatuha. Fala yajuzu jam'u bainal maharim kal ukhtaini wal mar'ah wa ammatiha awil mar'ah wa khalatiha. Liqaulihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Wa li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkihal mar'atu ala ammatiha awil ammah ala ibnati akhiha awil mar'atu ala khalatiha awil khalah ala binti ukhtiha wala tungkahu suhra alal kubra walal kubra ala suhra. Ini kok banyak di hadis. Di hadis itu maksudnya gini, tidak boleh menikahi seorang perempuan dan ponakannya. Tidak boleh menikahi juga seorang perempuan dan kalau ponakan ke bawah, kalau ke atas seorang bibinya. Jadi sama kan? Kita nikahin bibinya dulu, kita nikahin perempuan kemudian ponakan ya. Atau kita nikahin perempuan kemudian bibinya kan sama. Jadi ammah khalah. Atau kubra ala sughra, kita nikahin yang adik yang kalau di sini apa? Kita nikahin yang kecil dulu, yang adiknya terus kakaknya, atau kita nikahin kakaknya terus yang ke adiknya. Mantahrumu bisa lebih aridin. Jadi yang pertama jamak, yang jamak itu ada 3 tadi. Ukhut, ammah, khalah. Nikahin langsung, nikahin perempuan plus saudaranya plus bibinya dari bapak itu gak boleh juga. 4 langsung digabung. Nah itu nggak bisa. Mantahrumu bisa lebih aridin. Dengan sebab arid itu berarti pokoknya yang selain jamak tadi. Pertama, zaujatul ghair, istri orang lain. Fala yajuzu an yatazawwaja rajulun zaujata rajulin akhar liqaulihi ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Muhsin. Ai zawatul azwaj. Atfan ala qaulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum. Wa li annal mutazawwijah yata'allaqu biha haqqu zauj. Karena ini berkaitan dengan hak suaminya. Yang kedua, al-mu'taddah bitolakin aw wafatin hatta tanqadil iddah. Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, itu nggak boleh kita nikahi. Kalau masa iddahnya selesai, baru kita nikahi. Kalau kita menikahi seorang perempuan, terus kita ceraikan perempuan, terus kita menikahi saudaranya, itu boleh. Jadi kalau udah diceraikan boleh. Sama seperti ini, kalau iddahnya sudah selesai berarti boleh. Fala yajuzu ayyan kal mutallaqah allati la tazalu fi iddatiha sawa'un kanat iddatu talaqin aw iddatu wafatin aw iddatan bisababi dukhuli tamma fi zawaji ghairi sahihi aw zawajin fasidin. Bentuk iddahnya itu iddah apapun itu. Mutawaffa anha zaujaha, mutallaqah, bainan, sughra, semuanya yang dalam masa iddah enggak boleh. Terus kemarin yang khilaf itu apa? Yang kalau raj'i boleh, kalau bain enggak boleh, itu yang di bab khitbah. Jadi kalau masalah khitbah ditarid itu boleh ke selain nikah raj'iyah ya kemarin. Kalau ke raj'iyah nggak boleh. Nah kalau ini, kalau nikahnya gimana? Kalau akadnya, kalau khitbahnya boleh. Kalau akadnya sama sekali nggak boleh di masa iddah. Ini bentuk pengumuman. Au iddatin bisa babil wat'i bi syubhatin. Wa yastawi fi dzalika ayyakuna talaqu raj'iyan au ba'inan wa sawa'un kanatil bainunah sughra au kubra. Anu nanti memahami ini ketika anu sudah masuk bab talak. Kubra itu apa? Sughra itu apa? Wa wajhu dzalika annal mu'taddah min talaqin raj'iyyin yata'allaqu biha haqqu zauj. Karena sangat berkaitan dengan hak suaminya. Amal ba'in awil mutawaffa anha zaujuha. Ini kalau ada yang tanya. Tadi talak raj'i kan ya, dia kan masih berkaitan sama suaminya. Kalau talaknya yang talak bain, yang talak sudah 3 kali, atau mutawaffa anha zaujuha, atau suaminya meninggal, itu kenapa? Kenapa kita nggak boleh akad? Nah, ini jawabannya. Ini misalkan ditanya di soal ya. Ini kan li kan, taklil kan sering keluarkan. Fali baqa'i ba'di asari zawaj. Karena masih ada sisa-sisa zawaj, makanya nggak boleh. Wali ta'rifa, dan untuk mengetahui bara'atar rahmi minal madkhul biha. Bara'atar rahmi, kosongnya rahim, minal madkhul biha, dari yang sudah madkhul biha. Fi zawajin fasidin, pada zawat yang fasid. Zawat yang fasid itu tuh zawaj ternyata nggak pakai wali. Nah itu berarti nanti dipaksa cerai oleh hakim. Tapi udah terlanjur dakhala biha. Nah itu berarti tetap ada masa iddahnya. Awad syubhatin atau wato syubhah. Wato syubhah itu berarti dia ngira pokoknya masuk kamar misalkan gelap, dia ngira itu istrinya ternyata bukan, ternyata saudaranya atau yang lain. Itu berarti nanti ada iddahnya juga. Di ta'rifa bara'ati rahmiha. Paham ya? Yang pertama apa? Zaujatul ghair. Yang kedua al-mu'taddah bi ayyi talaqin kana. Yang ketiga al-mar'ah al-mutallaqah salasan binisbah liman tallaqaha. Ini yang pembahasan kita tadi. Kita udah talak dia 3 kali, maka kita tidak boleh menikahi
perempuan ini sampai dia menikah dengan orang lain. Wa dzalika hatta tanqadi iddatuha thumma tatazawwaj bi ghairihi zawajan sahihan bi dukhulin hakiki, ada dukhul hakiki, thumma yufariqaha asani, kemudian berpisah, wa tanqadiya iddatuha minhu, selesai iddahnya, fa in arada zawjul awwal an yatazawwajha jazalahu dzalika. Jadi harus dengan syarat-syarat tertentu. Dengan 5 tahapan. Pertama, dia selesai dari iddahnya. Kedua, dia menikah dengan laki-laki lain. Ketiga, dia dakhala dengan laki-laki lain. Keempat, dia diceraikan. Kelima, iddah dari cerainya dengan suami yang ini selesai. Jadi 5 ini. Fa in talaqaha fala tahillu lahu in ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalimat tankiha di sini ini satu-satunya kalimat nakah, kalimat nikah yang berarti ad-dukhul, az-zawaj, al-aqdu zawaj wa dukhul. Kalau di yang lain itu akad aja. Jadi kalau ditanya nikah di dalam Al-Qur'an itu apa? Nikah di dalam Al-Qur'an itu semuanya akad kecuali ayat ini. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Kecuali nanti ditalak oleh laki-laki lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-muhrimah bihajjin au umrah. Ini udah jelas. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Jadi enggak diapa-apain, enggak difitbah, enggak dinikahin. Tidak pula tidak menikah, la yankihul muhrim. Seorang muhrim tidak menikah, wa la yunkah, dan tidak dinikahi. Fala yajuzu lil muhrim rajulan kana aw imra'atan ayyaqidan nikaha hala ihrami. Pokoknya enggak boleh mutlak. Ini mudah. Kelima, nikahul mar'ah allati la dina laha, yang tidak punya agama. Kal majusiyah allati ta'budun, seperti orang-orang majusi yang menyembah api, wal wasaniyah, wasani itu menyembah berhala, allati ta'budul asnam, wa kullu imra'atin laisa laha dinun samawiyun. Pokoknya enggak pakai dinun samawi. Dinun samawi itu apa? Islam, Yahud sama Nasara. Yahudiyun wa Nasraniyun. Munazzalun biwahyin ala rasul min Rasulillah taala. Jadi bolehnya seorang muslim itu menikah dengan bolehnya seorang muslim itu menikah dengan muslimah atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi sama Nasara. Dengan syarat-syarat yang sangat ketat nanti. Tapi di sini nggak dibahas. Nanti ujungnya nggak boleh. Kalau di zaman sekarang. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalau fatwa MUI itu juga boleh. Karena berkaitan sama anak. Dengan kita membolehkan nikah ke ibu yang bukan muslim, nah takutnya anaknya darar lah buat anaknya nanti. Amma zawaj minal kitabiyah faqad abaha Allah taala zawaja bil kitabiyah allati laha dinun samawiyun awhahu Allah ila rasulih wa yaqsadu bil kitabiyah al yahudiyah aw nasraniyah. Liqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal mu'minati, pertama minal mu'minat, yang kedua wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Mana lagi utya bihinnal kitab tadi, Yahudiyah sama Nasraniyah. Nah ini amal muslimah tadi hukum untuk laki-laki, amal muslimah adapun perempuan, fala yajuzu an tatazawwaja ghaira muslim, kitabiyan kana au ghaira kitabiyan. Jadi seorang perempuan muslimah enggak boleh menikah untuk ke seorang suami yang Nasraniyah atau Yahudiyah. Wa ila kana zawaju batilan wa wajib tafriq fauran. Nanti dipisahkan sama hakim. Lahun nahillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Sanian, al-hikmah min tahrimi ba'din nisa. Ini mudah ya. Syara Allahu azza wa jalla at-tazawuja bainar rajuli wal mar'ati li hikamin katsiratin lakinnahu harrama ala ba'd ar-rijali an yatazawwaju ba'd an-nisa kama marra. Wa la'alla al-hikmah min dhalika at-tahrim. Berarti tahrim apa? At-tahrim bil musaharah bin nasab atau bil rada atau bi jam'in atau bi aridin. Kenapa diharamkan? Al-awwal imma li gharadil ihtiram wa taqdir, menghormati. Kata hayy nikahil kita dilarang menikahi ibu kita untuk ihtiram. Asani aw li anna tiba' as-salimah ta'badzalika wa taqbaluhu kan nikahil banat awil akhwat, atau yang namanya tiba' salimah. Apa namanya? Tiba' salimah itu apa? Fitrah. Kondisi alami orang itu emang nggak pengen kayak menyelisih kalau kita menikahi hatta non muslim pun menikahi saudari itu kan sesuatu yang nggak wajar. Asalis awli adami tahqiqil gharad min nikah wa huwa al ihsan ala al wajhil atam kanikahil qaribat jiddan mislu banatil ikhwah wal akhwat
wa banatul abna wal banat wa dzalika li kasratil khultah bainahum, karena sering ketemu, wa dhuhuri ba'dihim ala ba'd, karena sering nampak. Jadi gharat nikah itu apa? Gharat nikah itu ihsan tadi, kayak menjaga, atau yang hikmah nikahnya di atas itu semua nggak terpenuhi. Atau yang keempat, wa imma li gharadi tanzimi tartibi fi bina'il usrah. Tanzim, merapikan lagi, bina'il usrah, bangunan keluarga. Kanikahil ukhti wa banatil akhi minar radha. Falihadil aghrad wa ghairiha minal hikam harrama al-islamu nikaha ba'di nisa ala ba'di rijal kama harrama ba'dur rijali ala ba'di nisa. Kita selesai dari mahram-mahram yang bikin pusing. Anda sendiri pusing membayangkan mahram. Memang harus merujah. Tapi itu justru jadi pertanyaan yang paling sering nanti ditanyakan ketika pulang ke Indonesia. Jadi ketika lebaran kan, orang kan tanya, ini mahram nggak, ini mahram nggak? Baiklah, ini kita pembahasan selanjutnya. Berarti kita udah selesai pembahasan akad nikah. Di akad nikah. Nah, di akad nikah ada yang namanya mahar atau sodak. Bisa namanya mahar, bisa namanya sodak, bisa namanya sodukoh, sodukotun, sodukotihinna yang di Quran itu jamak sodukoh, itu mahar juga. Bisa, nanti ada beberapa namanya. As-sodaku lughatan, sodak atau mahar ini ma'khud minas sidqi, diambil dari kejujuran, li isyarihi bisidqi raghbati zauj fi zaujah, karena itu menunjukkan sidqi, raghbah, kesungguhan atau kejujuran, keinginan dari laki-laki ke si perempuan. Wa huwa asma'un ghairu hadzal ismi minha. Namanya ada banyak. Pertama al-mahru, kedua al-ajru, ketiga an-nihlah, dan selain itu. Dalilnya wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wa qala ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Syar'an wa bi fathis sad sadaq ma wajaba bi nikahin, apa yang wajib karena nikah. Apa yang wajib karena nikah, itu pertama. Yang kedua, yang pertama ini yang paling masyhur. Yang kedua awat'in atau wata. Wata itu gimana? Wata itu maksudnya antum tadi yang masuk kamar, kamarnya gelap, ada perempuan, terus dakhala biha. Nah, karena udah ini wata ini namanya wata syubhah, maka wajib atasnya mahar. Atau misalkan nikah jamaah, Dr. Labib itu pernah bilang, itu ada tradisi orang nikah bareng-barengan, tapi si perempuannya itu pakai cadar semua. Pas pulang salah gandeng perempuan, bukan yang cadar yang punya dia, tapi cadar yang orang lain. Terus sudah terlanjur, baru ketahuan. Nah itu nanti gimana? Nah, ini berarti dipisah. Kalau dipisah apakah tetap dapat mahar? Jawabannya iya, tetap dapat mahar. Jadi mahar bukan hanya karena nikah, tapi karena watak syubhah. Itu pertama. Binikahin au biwatin au tafwiti bud'in qahran. Tafwid itu kehilangan. Budak itu apa? Budak itu jima. Qahran secara paksa. Ini kenapa disebutkan di sini? Padahal jarang sekali kejadian. Ini jarang sekali kejadian. Cuman karena ulama dulu menyebutkan, jadi disebutkan. Tafwiti budai qahran. Tafwiti budai qahran. Tafwit itu kehilangan. Budak itu watak. Nanti kalau disebut budak lagi, itu artinya watak. Qahran itu secara paksa. Kaan. Jadi ini si laki-laki menikah dengan apa? Dengan ibu-ibu. Dengan ibu-ibu. Oke. Ibu perempuan random, perempuannya janda misalkan. Terus laki-laki ini juga nikah dengan perempuan. Tapi perempuannya masih kecil. Terus yang perempuan besar itu rodok ke perempuan kecil. Mensusui perempuan kecil. Terus gimana? Berarti dia kayak menggabungkan antara ibu dan anak dong. Jawabannya ini nikahnya batal, ini nikahnya batal. Berarti dia kehilangan apa? Dia kehilangan watak. Ya kan? Tafwidul bud'in. Qahran secara paksa. Mau nggak mau ini harus hilang dari dua-duanya. Soalnya ini jadi ibu dari anaknya. Berarti di sini itu hak jima.
Ini laki-laki, dia nikah sama perempuan masih kecil, nikah ke anak umurnya 2 tahun. Ya harus 2 tahun, soalnya di atas 2 tahun nggak jadi anak rodok. Nanti rodok syaratnya 2 tahun, sanata ini 2 tahun. Oh bisa, harus masuk penjara nggak? Itu sekarang kan memang sangat mustahil. Tapi kalau orang dulu ada yang kayak misalnya kemarin ada cerita, ini takut nih suku dia lemah atau dia nggak punya uang, ya, bapaknya nikahin aja lah anaknya yang masih 2 tahun ini ke orang lain biar dijaga daripada kena musibah suku-sukuan atau apa. Tapi nggak dijima ya, cuma dinikah ya 2 tahun. Nah dia nikah sama perempuan lain ini pokoknya entah bagaimana merodok si anak kecil yang dia nikahin. Jadinya apa? Jadinya nggak jadi istri lagi, ini nggak jadi istri lagi. Kohron secara paksa nih. Siapa membayar mahar ke siapa? Si perempuan ini membayar mahar ke ini. Iya. Jadi dia harus ganti maharnya yang dia dapetin karena ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk mahar dari perempuan ke laki-laki. Kalau yang biasanya kan dari laki-laki ke perempuan, ini dari perempuan ke laki-laki. Dia juga mahar dari laki-laki ke laki-laki. Nanti kayaknya ada juga di sini. emang ini agak bingung dikit. Oke, kita jadi ini kita bahas apa sih waktu itu di sini? Biasanya orang kalau udah belajar lama nyemplung terus lupa. Ini bahas apa ya tadi? Ini itu kita membahas ta'rif sodak. Apa tarifnya? Mawajib binikahin, awatain, aw tafwid ibut iqahran, aw kayak cuma 3 deh. Ya. Oh. Oke. Cuma 3 ini. Yang kaf itu bukan ta'rif. Jadi kalau antum ditanya apa itu ta'rif dari sodak, apa itu ta'rif mahar? Mawajib binikahin, awatain, aw tafwid ibut iqahran. Contohnya apa? Qaradoin, seperti rodok pada permasalahan pertama. Paham nggak yang rodok? Paham ya? Au masalah kedua, rujuk syuhud. Ini lebih enak lah daripada masalah mahrum. Saya juga nggak seneng yang mahrum. Rujuk syuhud. Rujuk syuhud itu gimana? Ini ada orang rame-rame. Wah, dia itu syuhudnya itu bisa macam-macam. Contoh misalkan. Si perempuan ini udah nikah nih, seorang pasangan. Terus orang ramai bilang, si perempuan ini aslinya pernah merodok, pernah jadi anak susuan buat si ibu laki-laki. Jadi seakan-akan mereka saudaraan kan. Terus Kodinya tanya, yakin beneran seperti itu? Iya beneran. Ya udah, dipisah secara paksa. Tafrik, dipisah. Karena sedih nih, waduh dipisah. Terus ternyata si syuhud orang rame-rame ini bilang, enggak ding, kami bohong. Kami bersepakat, kami bohong gitu. Nah, terus gimana? Berarti si syuhud ini itu harus membayar mahar ke si laki-laki. Kalau syuhudnya laki-laki berarti ini adalah bentuk membayar mahar dari laki-laki ke laki-laki. Jadi qad yakunul mahru minar rajuli lil mar'ah wa minal mar'ati lir rajul wa minar rajuli lir rajul. Ya. Kasusnya tadi itu gaji 2 itu kenapa yang bayar mahar harus ibunya? Soalnya dia nanti secara sengaja ngerodok yang perempuan. Kalau sengaja, kalau misalnya anaknya yang ke ibunya nyusul itu, sementara ibunya nggak tahu. Emang bisa ya? Entah ya kalau gitu gimana. Ya nggak digambarin sih. Biasanya kan ardoat zaujatuhul kubra as-sughra. Biasanya kayak gitu. Itu kalau kita bayangkan nggak ada nemu tuh. Gimana ini maksudnya? Kalau kita dengar guru baru nemu. Karena kan maksudnya dengarnya dari guru saya lebih awal lah. Soalnya nggak kebayang kan ardoat zaujatul kubra sughra. Gimana maksudnya gitu. Oke. Bawahnya. Ini kita masuk ke syarah ta'rif. Syarah ta'rif qauluhu binikahin. Ai an-nikahu as-sahihu qauluhu aw biwat'in. Nikah berarti apa itu sodak mawajib binikahin? Ini udah jelas masyhur. Yang kedua aw biwat'in ai fi syubhatin aw tafwidin aw kanal aqdu fasidan. Fi syubhat itu berarti nikah syubhat tadi atau fi syubhat atau syubhat apa pokoknya. Dia nggak bisa atau nikah tanpa wali itu maksudnya dia yang fasid. Atau nikah tanpa wali juga. Pokoknya karena watak. Wataknya mau karena apapun. Ini perempuan random, antum kira istri antum, antum watak. Itu antum bukan zina. Saya ini sama-sama nggak tahu. Itu watak syubhat itu seperti itu.
Kalau terpaksa pemerkosaan. Itu walaupun terpaksa ya. Walaupun terpaksa itu harusnya tetap dikasih mahar. Dikasih mahar. Pokoknya watak dalam segi apapun. Tapi biasanya ulama nyontohnya subha. Terpaksa gimana? Tapi di sini nggak terpaksa sih yang anda dapat ya. Contoh yang anda dapat. Oke. Itu kita singkat aja. Watak. Karodo. Wa qauluhu karodo. Nah, rodo itu maksudnya apa? Kaan, nih lihat ya. Kaan ardoat zaujatuhul kubro, zaujah yang kubro, as-sughra. As-sughra di sini jadi maf'ul bih. Zaujatu fa'il. Hu jadi apa? Zaujatuhu jadi apa? Mudhaf ilaih. Al-kubro kayaknya sifat. Sifat buat zaujah. Jadi boleh sifat ke mudhaf walaupun ada mudhaf ilaih. Jadi sifatnya langsung ke mudhaf. Ada juga sifat ke mudhaf ilaih. Tergantung. Ini nggak ada rokatnya. Tapi ini zaujatul kubra sifat yang besar. Atau badal juga cocok sih. Antara dua itulah. Di ankanat duna sanata ini, tapi si yang kecil ini duna sanata ini harus di bawah 2 tahun. Kok bisa jadi istri di bawah 2 tahun? Nah, makanya ini yang tadi itu. Wa ardo'atha khamsa rodo'atin mutafarriqat. Ini 5 rodo'an. Soalnya syarat rodo'an nanti harus khamsah sama harus duna sanata ini di bawah 2 tahun dan harus 5 kali susuan. Fa innahu yanfasikhu nikahul ifnata ini. Nikah keduanya batal. Berarti nikah sama anak kecil yang 2 tahun ini batal. Nikah sama perempuan besar ini batal. Ya anal kubra syarat umma zaujatihi wa yajibu 'alaiha nisful mahri lis-saghirah. Nanti yang saghirah dibayar setengah mahar. Wa la yajibu 'alaiha mahruha. Ya, si yang besar wa la yajibu 'alaiha mahruha. Bentar. Lanjut dulu. Ya la yakhluwa nikahuha ma'al wata'i an ghairi mahrin. Qauluhu. Oke, selesai. Pokoknya gambarannya yang kayak tadi nih, yang ini berarti. Paham ya? Itu nanti sebutannya tafwitu bud'i qahran tadi contohnya. Atau yang kedua seperti ruju'i syuhud. Bi an syahida jama'atun, orang ramai nih bilang syahadata hisbah bi annahu talaqaha talaqan ba'inan. Atau kalau tadi kan syahadah, kalau ini tuh sebenarnya adalah saudara. Bisa juga syahadah terhadap yang lain. Contohnya kami bersaksi, orang ramai nih, dia si suami ini telah mentalak si istri. Jadi harusnya dia dipisah. Terus kodinya karena yang syahadah banyak, dia udah percaya. Ternyata wafarraqal qadi bainahuma. Terus kodi udah memisahkan kan. Semua ternyata roja'u anisyahadah. Roja'u itu mereka mencabut syahadahnya. Roja'u itu apa? Bahasa sekarang. Klarifikasi bukan? Mencabut lah. Membatalkan. Bukan, enggak ding, kami bohong. Sebenarnya bukan mentalak. Itu kami juga kabar burung. Bisa aja terjadi misalkan ibu-ibu satu gosipnya jadi 10, terus semuanya ke kodi bareng-bareng. Soalnya kayak ngelihatnya kan, bayangin aja kayak misalkan cemburu atau apa. Ini sebenarnya udah ditalak nih, harusnya dipisah, bilang ke kodi, terus kodinya misah, terus ternyata enggak, sebenarnya kami khilaf gitu. Siapa yang dikasih mahar? Yang dikasih mahar sih laki-laki. Maksudnya untuk ganti maharnya dia. Ya kan aslinya udah bayar mahar kan. Kayak tadi juga seperti itu. Tuh, kita bahas tarif sodak. Ini singkat di sini sebenarnya singkat. Ya, memang di dalam fikih ya, ada yang bisa kita baca sendiri, ada yang memang kayaknya harus dijelasin orang. Yang kita bisa baca sendiri itu banyak juga. Atau coba iseng-iseng, jangan selalu pengen dijelasin orang. Coba aja baca sendiri dulu, cari pakai kamus atau pakai terjemahan atau pakai apa. Kalau bisa paham sendiri bagus. Banyak juga yang bisa dipahami sendiri. Cuman beberapa beberapa bentuk itu memang harus dijelasin. Ya. Berarti itu ibu yang tadi kasus susu itu nggak wajib berarti. Kayaknya dia nggak dapat mahar. La yajibu alaihi mahru. Alaiha. La yajibu alaiha, yajibu ala mahruha. Yajibu alaiha mahruha. Wala yajibu alaiha mahruha.
Itu kan dibalik itu. Itu kan yajibu mahruha alaiha. Yajibu mahruha. Maharnya dia tidak wajib atas dia. Nggak wajib, nggak dikasih mahar. Dia nggak dikasih mahar, tapi dia wajib memberikan mahar. Untuk si yang anak kecil. Coba nanti anak cek lagi. Itu ada di Munis Jalis. Yang kecil kayaknya dikasih. Yang kecil itu nanti dikasih. Yang kecil itu kayaknya dikasih setengah mahar ya harusnya di sini. Jadi yang kecil dikasih mahar setengah atau setengah, harusnya setengah. Atau semua ya? Terus mahar dia mahar si yang udah gede itu diambil lagi semua. Karena belanja dibuat dia nggak wajib kasih mahar, berarti boleh suami ambil lagi mahar yang tadinya gede-gede. Itu harus dicek lagi. Soalnya bentuk masalahnya beda. Yang Anda dapat itu bukan la yajibu alaihi mahar, tapi jadi si nanti si suami ini membayar ke yang kecil, si yang besar bayar ke si suami. Bukan nggak berkaitan sama mahar. Yang Anda dapat seperti itu. Jadi suaminya bayar ke yang kecil, pisah mereka. Si istri yang besar bayar ke suami. Sebenarnya kayak yang besar bayar ke yang kecil gitu aja. Cuman lewat perantara suami. Ya. Nggak bisa. Saya kan salah satunya ke ibu aja bisa. Ke anak nggak bisa, itu jadi anak misalnya. Yang istri bisa. Cuman tadi begitu ada gabung tadi, langsung kepisah. Berarti kalau salah satu bisa ke anaknya lagi. Ke anaknya lagi nggak bisa. Saya jadi anak dia. Minar rodok. Sorry. Oh, anaknya mantan istri ya? Harusnya nggak bisa sih, soalnya robibah itu maksudnya yang itu muabadah dia, musyawarah kan. Gimana? Berarti yang harusnya nggak bisa juga dong ke yang kubur itu, karena hitungannya udah jadi mertua Oh iya, mertua ya, bener juga. Nah ya, ini harus dicek juga. Nanti dana catat lah. Itu suruh juga. Sugura sama kubra dia. Harusnya yang satunya jadi mantan istri, yang satunya jadi mantan. Satunya mantan gimana? Satunya mantan anak. Satunya anak, satunya mertua. Oh iya, satunya anak, satunya mertua. Meskipun zaman sekarang kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Ya begitulah. Jadi kita lewat dulu. Sugura kubra, oke. Sanian hukmu shadaq wa daliluhu. Tadi udah yang atas sudah dibahas belum? Udah ya. As-shadaq wajibun 'ala rajuli fil aqdi sahihi, sawa'un summiya fil aqdi am lam yusamma. Wa kama yajibul mahru bil aqdi as-sahih yajibu kadzalika bid-dukhul al-haqiqi fi zawajil fasida awil wata' bi syubhah. Jadi hukumnya shadaq itu wajib. Nanti ada ketentuannya kapan dia wajib semua. Maharinya itu semua. Al-mahru kulluhu. Kapan wajib nisful mahari? Kapan enggak wajib mahar sama sekali? Oke. Al-Qur'anul Karim. Ini dalilnya. Qala ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Atiyatan minallahi mubtada'atan. Mubtada'atan itu maksudnya pembacaan anak. Ya memang murni pemberian dari Allah. Jadi bukan karena timbal balik. Bukan karena si perempuan ini timbal, karena laki-laki misalkan dakhala bil mar'ah, makanya ada sodak, bukan karena itu. Karena baik laki-laki atau perempuan merasakan manfaatnya. Jadi sodaknya itu hanya tambahan. Mubtada'atan, takrimatan lil mar'ah, wa rif'atan liqadriha. Wal mukhatab bidzalika humul azwaj. Mukhatab bihadhil ayah. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Amhirhunna. Wa qala ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Itu ayat-ayatnya. Ya. Ya mahar. Berikanlah mahar. Tu'ayyinu lahunna mahran. As-sunnah an-nabawiyyah asy-syarifah qauluhu limuridi tazwij iltamis walau khatiman min hadidin. Ada seorang perempuan datang ke Rasul, wahai Rasul saya ingin menikahi Anda gitu. Terus kayak Rasul bimbang gitu. Kayaknya enggak ingin menikahi. Terus ada laki-laki di saat bersamaan, nikahkan ke saya saja gitu. Terus si
si perempuan si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya ke laki-laki, kamu punya apa sebagai maharnya? Punya ini nggak? Tapi dia nggak punya apa-apa. Terus Rasul bilang, iltamis walau khatiman min hadidin. Jadi pokoknya harus dikasih mahar, walau khatiman min hadidin gitu. Nanti ujungnya maharnya si laki-laki ini pakai ta'lim Quran, mengajarkan Al-Quran. Khataman apa cincin min hadidin dari besi, cincin besi. Oh iya, kalau nggak ada tahu artinya langsung aja. Biasanya anak kelewatan. Al-ijma' faqad ittafaqa kalimatul ulama ala wujubihi min ghairi nakirin min ahadin. Oke, hukum tasmiyati sodak wa adami. Sekarang hukum mengucap sodak. Mengucap sodak pada akad. Harus nggak menyebut mahar ketika akad? Wa yustahabbu lizzauji tasmiyatul mahri lizzaujah fi sulbin nikah. Ay, asna al-aqdi. Fala i'tibara bitawafuq qabla nikah. Jadi mahar itu kalau sebelumnya tawafuk, oke, kita sepakat ya maharnya 20 juta. Tapi sebelum menikah. Nah, ketika menikah maharnya nggak disebut berapa. Nah, itu maka la yu'tabar. Jadi 20 jutanya itu nggak la yu'tabar. Terus pakai mahar apa? Pakainya nanti mahar misl. Nanti kita akan bahas mahar misl itu apa. Au ba'dahu atau setelahnya. Fistihbabin awil tizam. Tapi ini fi istihbabnya ya. Maksudnya kan mustahab tasmiyatul mahri atau tasmiyatul sodak itu mustahab. Mustahab menyebut maharnya itu berapa. Itu mustahabnya. Kalau sebelumnya atau setelahnya maka tidak dihitung menjalankan kesunahan. Ya. Maka tidak dihitung. Ibarat itu tidak dihitung. Tidak dipedulikan. Ini maksudnya i'tibar itu kan ada penjelasannya, tidak diperhitungkan. Apa yang tidak diperhitungkan? Fistihbab, pada kesunahan. Yang paling akhir tuh. Awil tizam atau iltizam. Jadi nggak masuk kesunahan atau iltizam. Wajib. Iltizam itu yang kayak tadi. Udah sepakat 20 juta, tapi nggak disebut di akad. 20 jutanya ini nggak dihitung. Ad-dalil ala dzalika li'annahu lam yukhli nikahan anhu. Karena Nabi li'annahu sallallahu alaihi wasallam, domir kalau setelahnya dikasih sholawat itu berarti domirnya Rasul. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan anhu. Karena Rasul pasti menyebut mahar. Wa inna ma lam yahmalu fi'lahu 'alal wujub. Kenapa enggak diwajibkan tasmiyatul mahar? Lil ijma' ala jawazi. Itu harusnya ijma' harusnya. Lil ijma' ala jawazi ikhla'i aqdi zawaj min tasmiyatul mahar. Karena ijma' menyebutkan bahwasanya tasmiyatul mahar itu la yajibu indal aqdi. Wa in kana ma'al karaha, meskipun dimakruhkan ya. Li mukhalafati fi'lin nabi, karena menyelisihi. Asani, wa li annahu adfa'u lil khusumah inda tanazu'. Itu lebih menghindarkan kita dari permusuhan inda tanazu' ketika berselisih. Wa li alla yushbihu nikahal wahibah nafsaha lahu. Agar tidak menyelisihi nikah wahibah nafsahalahu itu yang menghibahkan dirinya untuk Rasul. Jadi biasanya ada orang yang perempuan yang menikahkan yang menghibahkan dirinya untuk Rasul. Itu kan nggak ada maharnya. Wa yusannu an la yadkhula biha hatta yadfa ilaiha syai'an minas shadaq. Jadi sunnahnya itu maharnya itu dibayar sebelum dakhala biha. Boleh nggak maharnya nggak dibayar walaupun sudah dakhala? Boleh-boleh aja. Kalau di awal nggak disyaratkan ta'jilul mahri, mendahulukan mahar. Jadi gini, saya kasih gambaran sedikit di awal. Ini ada perempuan almar'ah. Terus ketika akad dia istarata mensyaratkan takjil. Yang kedua takjil gitu. Yang satu takjil, yang satu takjil. Yang satu takjil. Ini berarti buat ini harus didahulukan. Dia pengennya itu maharnya ada ketika akad. Kalau ini dia sepakat maharnya nggak harus sekarang, boleh kapan-kapan. 2 tahun lagi misalkan, 2 tahun. Nah, kalau dia udah sepakat, oke maharnya 2 tahun lagi. Terus si suami ingin mendatangi perempuan, maka perempuan tidak boleh habasa nafsaha, tidak boleh menahan dirinya untuk si suami. Meskipun si suami belum membayar mahar. Ini jaraknya 2 tahun.
Tapi kalau di yang takjil, kita mensyaratkannya itu maharnya duluan. Terus ternyata nggak mampu nih, ditunda. Tapi ditundanya kan nggak pakai syarat ya. Ditundanya karena belum mampu aja. Ketika akad kok maharnya nggak langsung. Janjinya besok. Nah itu si perempuan di sini punya hak untuk habasat nafsaha. Nggak mau didatangi si laki-laki. Jadi serumah tapi misalkan nggak mau didatengin sama sekali. Kenapa ya? Karena maharnya nggak dibayar. Itu boleh. Kalau memang dia inginnya dari awal takjilul mahri. Nanti ada di kitab antum. Biar kebayang dulu aja. Nih, wa yusanu an la yadkhula biha hatta yadfa ilaiha syai'an min as-sadaq. Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena ada sebagian madhab ulama yang mewajibkan tasmiyatu al-mahri. Fa in lam yusamma sadaqan bi an ukhliyal aqdu minhu, kalau nggak ada sodaknya sama sekali, sohal aqdu bil ijma lakin ma'al karohah. Jadi kalau nggak disebut sodaknya, itu sah-sah aja akadnya. Kenapa sah? Padahal maharnya nggak disebut berapa, nanti berpindah ke mahar misal. Makanya ini disebut, nikah itu disebut oleh ulama mu'awadah ghair mahdoh. Mu'awadah, tukar menukar, tapi ghairu mahdoh. Tidak mahdoh, tidak murni. Soalnya kalau tukar menukar murni, mu'awadah mahdoh, itu seperti jual beli. Jual beli ketika muqabil, ketika uangnya itu rusak, atau barangnya itu rusak, akadnya bisa batal. Kan barangnya rusak. Ternyata ini HP-nya tidak sesuai spek. Ternyata memorinya yang dikirim cuma 64 GB. Nah, itu berarti nanti akadnya batal. Kenapa? Karena muqabilnya batal. Salah satu barangnya batal. Tapi kalau di sini mu'awadah ghair mahdoh, meskipun maharnya nggak sah, maharnya barang yang najis misalkan. Ada maharnya tapi khamar, arak. Atau ada mahar tapi nggak disebut misalkan. Atau ada permasalahan lain yang berkaitan dengan muqabil. Itu nanti pakainya pindah ke mahar misli. Mahar misli itu berarti mahar rata-rata. Oke. Waqat tajibut tasmiyatu fi suwarin. Jadi kadang wajib menyebut maharnya itu berapa. Pertama gini. Ini ada safi. Bukan safi sih. Ya safi. Mahjur. Atau bahasanya di kitab mana malah? Mahjur, safi. Ghairu jaizati tasarruf. Ini hapus ya? Ini ada seorang laki-laki misalkan. Ghairu jaizut tasarruf. Yang dia nggak boleh tasarruf. Nggak boleh tasarruf itu apa? Misalkan soghir. Dia itu masih kecil. Kalau masih kecil, tasarrufnya itu harus diwakilkan sama orang lain. Nah ini ghair jaizatut tasarruf. Ghair jaizut tasarruf. Ketika menikah dengan seorang perempuan, zaujah. Mana yang paling menguntungkan buat dia? Ini kan nikahnya pakai wali kan, si laki-laki. Mana yang paling menguntungkan buat dia? Maharnya itu lebih tinggi dari mahar misal atau di bawah mahar misal? Yang menguntungkan untuk laki-laki apa? Aqal min mahar misal. Lebih murah dari mahar misal. Ini agak ribet dikit ya. Aqallu min mahril misal. Aqallu min mahril misal. Kenapa aqallu min mahril misal? Kan dia laki-laki yang membayar. Jadi wali ini cuma menikahkan dia aja. Nah, si laki-laki ini kebetulan punya uang misalkan, uang turunan dari warisan atau apa. Si laki-laki sogir ini. Yang paling maslahat buat dia itu kalau aqal min mahril misal, gitu kan? Nah, maka ketika si zaujah ini, si perempuan, oke, dia mintanya aqal min mahril misal, maka itu harus disebut ketika akad. Misalkan mahar si perempuan ini biasanya mahar misalnya, dia itu cocoknya berapa sih? Dia saudara-saudaranya berapa? Akrib dia, ukhtu dia, bibinya dia tuh uangnya berapa? Oh, biasanya 20 juta. Tapi dia setuju dinikahin oleh si laki-laki ini 15 juta. Nah, maka 15 juta ini harus disebut ketika akad. Kenapa? Karena ada aturan baku. Aturan baku
aturan baku itu apa? Kalau tidak ada penyebutan mahar di akad, maka harus ke mahar misal. Itu aturan bakunya kayak gitu. Mahar misal. Nah, kapan? Ini kan pertanyaannya, kapan wajib menyebut mata yajibu tasmiyatul mahri gitu kan pertanyaannya. Nah, ketika si zaujah itu sepakat dengan mahar aqal min mahar misal ke seorang laki-laki yang ghairu jaizit tasarruf. Berarti si wali ini harus benar-benar mewalikan dia dengan maslahat yang paling bagus. Jadi kalau kita sebagai wakil seseorang, kita harus melakukan yang paling aslah, yang paling maslahat untuk si yang kita wakilkan ini. Makanya nanti kita nggak boleh kita boleh jual beli sesuatu ke barang seseorang, cuman nggak boleh menghibahkannya, memberikannya. Kita boleh jual beli nih, tapi kita nggak boleh memberikan ini ke orang lain. Contohnya tadi wali itu, walinya sogir, dia boleh beli pokoknya dia, susu dan lain sebagainya. Kalau dipakai sedekah gimana uangnya? Kota amal, itu nggak boleh. Soalnya nggak boleh yang nggak bermasalah. Sebaliknya, ini ada perempuan yang ghairu jaizatut tasarruf. Ada perempuan yang ghairu jaizatut tasarruf. Kemudian dijanjikan menikah oleh laki-laki. Di perjanjian itu aksar min mahar misl. Aksar min mahril misli. Ini zaujah. Ini garisnya. Jadi ini akal min mahar misl. Kalau zaujahnya yang saghirah, itu dia aksar min mahar misl. Maka dia harus tasmiyatu al mahri fil aqdi. Kenapa? Karena kalau lam yusammal mahru, nanti kembali ke mahar misl. Padahal dia harusnya mendapat untung, kan aksar dari si laki-laki. Tuh. Kita baca di kitab. Sebenarnya ini cuma beberapa baris. Waqat tajibu at-tasmiyah fi suwarin al-ula. Idza kanat az-zaujatu ghaira jaizatit tasarruf. Ini berarti membahas yang perempuan dulu. Li sigharin au jununin au safahin. Karena dia kecil atau gila atau safah atau memang harus diwakilkan oleh orang lain. Wa radiya zauju. Nah, suaminya pengen apa? Pengen bi aktsari min mahril misli. Lebih banyak dari mahar misl. Berarti kalau ini ya kan harusnya dapat lebih banyak dari mahar misl ya, si perempuan saghirah ini. Cuman kalau nggak disebut maharnya ketika akad, nanti kalau nggak disebut maharnya ketika akad, maka kembali ke mahar misl. Berarti si perempuan nanti rugi. Li Allah agar tidak ya futa kehilangan alaiha atas si perempuan tadi azzaid tambahan ala mahril misli. Paham? Apa? Berarti otomatis misalnya udah disebut akad apa namanya mahar itu pada mahar misal. Ya, pasti mahar misl. Makanya tadi di atas disebutkan wala tibarah ya betul bitawafuq qabla nikah au badau fi istihbab wal iltizam. Jadi dia nggak lazim untuk misalkan udah sepakat oke 20 juta ya. Mahar misalnya 20 juta, sepakat 30 juta ya. Tapi sebelum akad. Terus ketika akad nggak disebut mahar, otomatis maharnya adalah mahar misal tadi 20 juta. Harusnya si perempuan bisa dapat 30 juta. Makanya yajibu tasmiyatul mahril misli li Allah. Itu kalau ada taklil pertanyaan. Kenapa wajib? Li Allah yafutu alaiha az-zaid ala mahril misli. Kita masuk ke surah yang ketiga dulu. Soalnya ini kebalikannya yang ketiga. Idza kana zauj, ini kalau mau garisin berarti dua. Kalau yang pertama itu idza kana zaujah ghairu jaizati tasarruf, pertama. Terus yang kedua bi aksar min mahril misli. Kalau anu mau buat hafalan. Ini istahabnya kan istahab tasmiyatul mahar kan. Tapi itu ada konsekuensi kalau misalkan tidak disebutkan. Ya, itu ada konsekuensinya. Asalnya yang ketiga, idza kana zauju ghairu jaizit tasarruf. Ini kebalikannya. Si cowok ghairu jaizit tasarruf. Wa halal ittifaq dan udah bersepakat minaz zaujah ar-rasyidah ke perempuan dewasa, ini perempuan dewasa sama tante-tante ini. Fi hadhihi surah ala aqalli min mahril misli. Harusnya dia si cowok ini bisa membayar kurang dari mahar misal. Bisa cuma bayar 10 juta. Misli zaujah wa fima adaha ala aksari minhu. Kita lewati dulu yang ini. Fatata ayyanu tasmiyatuhu bima waqa'al ittifaq alaihi. Maka dia wajib tasmiyah bima waqa'al ittifaq ke apa yang sebenarnya ittifaq. Wala yajuzu ikhla'uhu minhu. Tidak boleh tidak tasmiyah. Apa?
Ya belum, berarti Ana lewati. Bentar. Biar kita baca kebalikannya dulu. Yang atas kan untuk si perempuan kecil, yang nomor 3 untuk laki-laki kecil. Biar ngafalnya enak. Wa fi ma adaha alaq, oke. Fatata ayan tasmiyatu bima waqal ittifaq alaihi wa la yajuzu ikhla'uhu. Nah, sekarang yang kedua. Idza kanat az-zaujah jaizatat tasarruf wa adzinat li waliha an yuzawwijaha wa lam tufawwid fazawwajaha huwa aw wakiluhu. Jadi perempuan itu ada dua. Kalau tadi kita kan udah selesai dari membahas yang sogir sama sogirah kan. Sogir sama sogirah. Kalau sogir dan maharnya udah sepakat, sogir, maharnya sudah sepakat aqall min mahril misri, berarti yajibu tasmiyatul mahri. Kalau sogirah dan maharnya itu udah sepakat aksar min mahril misri, berarti sogirah aksar, berarti wajib juga menyebut. Nah sekarang ini kasus ketiga, kasus kedua sebenarnya. Cuman ini beda sendiri. Ini zaujah jaizatut tasarruf. Jaizatut tasarruf itu apa? Berarti dia udah besar. Udah bisa menentukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia biker ya, bukan sayyib. Kalau sayyib mah bebas. Ini biker ya. Biker tapi udah dewasa. Nah, ini ada dua keadaan. Pertama dia tufawwidu. Tufawwid itu apa? Menyerah, nggak pengen dapat mahar. Jadi tafwid itu kondisi di mana perempuan bilang, saya nggak usah dapat mahar deh. Dari awal dia bilang gitu, saya nggak usah dapat mahar deh. Yang kedua itu tufawwid, lam tufawwid. Yang lam tufawwid itu berarti apa? Ya dia pengen mahar. Nah kalau lam tufawwid itu yajibu tasmiyatul mahri. Tapi kalau dia udah tufawwid, saya nggak perlu mahar, yaitu la yajib. Terus gimana? Apakah dia beneran nggak dapat mahar? Gimana? Jawabannya dia tetap dapat. Meskipun dia bilang saya nggak mau mahar, dia tetap dapat mahar. Maharnya mahar misli. Kalau tasmiyah, ini berarti terserah nanti berapa maharnya. Bisa aqall min mahar misli, bisa aksar. Itu kalau tasmiyah. Bedakan ya antara perempuan yang nggak mau dari awal dapat mahar. Saya nggak usah. Saya akan nikah tapi nggak usah pakai mahar. Ketika menikah, si suami wajib membayarkan mahar misl. Nah, ketika setelah menikah, terus perempuan bilang, saya mengikhlaskan mahar saya. Nah, itu baru maharnya hilang. Tabri'ah. Kalau belum dikasih. Kalau dia udah dikasih, ya berarti mahar udah buat si istri. Kalau mau dia ngasih, ya berarti hibah hitungannya. Ya, sesuai. Nanti ada di bawah. Rabi'an yang keempat. Yang ini udah ya, waqat tajib tasmiyah liswarin. Paham nggak? Yang tafawud. Tafawud. Oh ya tafawud. Dia dikasih mahar. Ya yang misal. Nah, walaupun dia nggak mau mahar. Tetap wajib si cowoknya. Ya. Boleh. Ya. Tapi kalau di tasmiyah ya, enggak mahar. Kalau ada tasmiyah ya, misalnya di akad saya pengen maharinya sendal. Kayak sahabat tuh, bini Al pakai sandal. Ya udah dikasih sandal, itu mahar dia. Boleh nggak mau ke mahar misal, misalkan nggak ngadu ke kodi, saya nyesel, saya minta mahar cuma 10.000 gitu. Yang jawabannya nggak boleh. Kayak dia udah tasmiyah. Tapi kalau dia diam aja atau bilang saya nggak mau mahar, nah itu dia dikasih mahar misal. Kecuali kalau setelahnya. Jadi setelah dia ditetapkan mahar misal, setelahnya kan berarti ada pada tanggungan suami kan. Terus mereka udah menikah nih ceritanya. Terus di tengah pernikahan mereka bilang, si perempuan bilang, saya melepaskan deh, kamu nggak tanggungan maharmu nggak usah. Aslinya kan dia si suami wajib bayar mahar kan, dalam tanggungan dia utang berarti si suami. Tapi udah deh ikhlasin aja, kita fokus membangun rumah tangga bersama misalkan. Ini maharnya nggak usah gitu. Nah itu berarti baru tabri'ah, baru lepas. Makanya nanti mahar seorang perempuan nggak dapat mahar itu salah satunya karena ini, karena dia melepaskannya. Bukan sebelum akad ya, tapi setelah akad. Sama satu lagi nanti ada di bawah.
Rabi'an miqdarul mahri. Nah, dhabitu ma yasihu an yakuna mahron kullu malin mutakawwamin. Mutakawwam itu yang ada harganya. 1.000 ada harganya berarti boleh. Yang nggak boleh apa? Habbatur ruzin, 1 butir beras. Biasanya contohnya ulama itu. Maksudnya ini maharnya 1 butir beras. Itu nggak boleh. Apa? Aduh, 2 gimana ya? Enggak, nasnya ulama biasanya habbah. Tahabbati ruzin. Biasanya komhin biasanya. Tahabbati komhin. Ini biasanya dijual beli. Ini kan miqdarul mahri kan? Kullu ma yasihu an yakuna mabi'an yasihu an yakuna mahran. Itu kaidahnya. Setiap yang boleh diperjualbelikan berarti boleh dijadikan mahar. Boleh nggak menjual 1 butir beras? Jawabannya nggak boleh. Nanti antum belajar di bab muamalah. Maka itu nggak boleh dijadikan mahar. Boleh nggak jual beli khamar atau sesuatu yang najis? Itu jawabannya nggak boleh. Boleh nggak nikah pakai pupuk? Jawabannya nggak boleh. Karena pupuk nggak boleh diperjualbelikan di mazhab Syafi'i. Boleh. Nanti ada di bawah juga. Saya maharnya itu ya. Kamu udah punya bahan bangunan nih. Apa namanya bahan bangunan? Semen, candi. Bikin candi itu masuk mahar. Misalkan kalau kita bilang bikin candi, itu kan kita ngasih candi kan. Misalkan batunya dari perempuan deh. Kamu cuma nyusun candinya. Nah, itu tetap boleh jadi mahar. Atau igar rumah itu bisa jadi mahar. Ta'limul Quran itu bisa jadi mahar. Saya ajari kamu surat Al-Kahfi. Tapi kalau hafalan nggak bisa. Maksudnya apa yang antum ambil dari hafalan? Nggak bisa. Maksudnya kan nggak ngaruh kan hafalan dia sebelumnya. Kan nggak ditransfer. Jadi hifdzul Quran saya maharnya dengan hafalan surat Al-Kahfi itu nggak bisa. Tapi kalau ta'lim itu boleh. Pokoknya sesuatu yang ada kulfah di sana. Ada kayak butuh ta'ab, butuh effort. Iya, ta'ab effort. Iya, semuanya harus disebutin. Kalau nggak disebutin kembali ke mahar misal. Mahar misal itu kalau bahasa agamanya standar mahar. Ya. Dhabitu ma yasihu an yakuna mahron kullu malin mutakawwim ma'lum kimian atau mislian. Kita udah tahu kemarin kimian, mislian itu apa? Oh ya, kemarin nyebut mutakawwim itu padanan dengan kimi. Itu karena pernah dapat gitu. Cuman di sini itu dibedakan ya di buku antum. Mutakawwim itu pokoknya yang punya nilai. Kimi itu berarti yang value tadi, misli itu berarti yang barang pabrikan. Enggak pabrikan juga sih. Pokoknya yang bisa didapat, ada semisalnya. Nakdan au mangkulan, uang, mangkulan sesuatu yang dipindah, au manfaatan laha qimah atau manfaat yang ada qimahnya. Maliyatan makdurun ala taslimiha hissan wa syar'an mubahan wa ma'lumat. Pokoknya semua itulah. Dobitnya apa sih dobitnya? Ini sekalian, antum termin 1 umrah puasa dan haji ya. Dari termin 2 tuh jual beli kan? Apa syarat mabi? Sesuatu yang dijual belikan apa syaratnya? Biasanya dikumpulin di 1 kalimat. Ini lebih gampang. Kullu tahirin muntafi'in bihi makdurin ala tasallumihi. Kullu tahirin muntafi'in bihi makdurin ala tasallumihi. Biasanya 3 ini syarat paling masyhur. Dia harus suci, dia harus muntafi' bihi syara'an. Kalau nggak ada manfaatnya secara syarak itu nggak bisa. Yang nggak boleh, biasanya dicontohkan nggak boleh dijual belikan tuh alatul malahi, gitar. Dan sebagainya itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Makdur semua. Ya itu. Manfaat mubahah. Gitar haram dijual belikan dan dijadikan mahar menurut mazhab Syafi'i. Ya, nggak boleh. Di dalam mazhab Syafi'i aja. Soalnya lupa asya. Itu karena yang haram atau karena nggak ada manfaatnya? Kayaknya karena yang nggak ada manfaatnya. Ka'alatul malahi. Seperti gitar. Manfaat syariah. Dan nanti anda bisa cek sendiri bang muamalah. Oke. Walahab dari aqallil mahri walali aksarihi. Jadi nggak ada batasnya ya. Mau dia sedikit mau banyak nggak ada batasnya. Di qaulihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum. Amwal. Nggak ada qaid macam-macam. Pokoknya amwal, semua mal. Fa'inahu atlaqal mal. Malnya diitlakkan, nggak ada qaid macam-macam. Walam yuqaddarhu bihaddin muayyan, nggak ditetapkan dengan batas tertentu.
Ini yang kedua, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Faqad abaha an yuqaddima zawju li zaujatihi qintar. Boleh seorang laki-laki mengajukan mahar adalah sebuah qintar. Qintar itu apa? Al-mal al-kasir, harta yang sangat banyak, harta karun. Padahal ala annahu la hadda lil mahri fil kasrah. Wali hadisin, dan karena hadis iltamis walau khatiman min hadidin. Khamisan al-mustahab fi sadaq. Nah, kalau nggak ada batas untuk paling sedikitnya dan paling banyaknya, apakah ada batas disukainya itu seberapa? Nah, ini mustahabnya. Yustahabu alla yaqil al mahru an asyrati darahim, 10 dirham. Dirham itu emas atau perak? Perak. Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Ini mustahab ya, karena berarti di mazhab Abu Hanifah harus lebih dari 10 dirham. Lianna dirham itu ya, itu sedikit ya. 500 dirham itu 15 juta. 500 dirham itu 19 juta. 500 dirham itu 19 juta. Kalau 10 dirham berarti berapa? Hitung sendiri. Nanti saya ada yang paling banyak 500. Ya, maksudnya kan ya segitu-gitu kan. Enggak yang sampai banyak banget. Bagi berapa sih? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 25. Dibagi 25. 20 juta dibagi 25 berapa? Ya sekitar 900.000, 800.000. Lianna Abu Hanifah la yujizu aqalla minha wa yustahabu an la yazid an 500 dirhamin. Jadi disukai juga tidak lebih dari 500 dirham. 500 dirham itu sekitar 19 jutaan. Kaas biqati banatihi, seperti mahar-maharnya anak perempuan Nabi, wa zaujatihi, dan istri Nabi. Wa amma isdaku Ummi Habibah. Terus gimana dengan isdak Ummi Habibah? Sodaknya Ummu Habibah yang 400 dinar, 400 dinar emas. Ini beda banget ya, 500 dirham sama 400 dinar itu beda. Dinar ini di sini emas. Nah, ini fakana minan Najasyi ikraman lahu. Ini karena yang memberi Najasyi ikraman lahu untuk memuliakan Nabi. Jadi Nabi nikah dengan Ummu Habibah itu di Habasyah. Habasyah itu tempatnya Raja Najasyi. Pokoknya si Ummu Habibah itu kan ikut hijrah kan. Suaminya juga ikut. Ummu Habibah itu udah punya suami. Suaminya murtad. Nah, suaminya murtad, akhirnya cerai. Terus Ummu Habibah jadi kayak orang sedih gitu. Terus ada dikisahkan itu sahabat, nggak tahu anak sahabat atau siapa, sedih, karena nggak tahu ya dihibur atau apa, pokoknya mereka nyeletuk Ummul Mukminin, dia tuh Ummul Mukminin atau apa gitu. Terus akhirnya entah gimana tiba-tiba Rasul sendiri yang melamar. Tiba-tiba didatengin budaknya Habasyi, ini Rasul melamar Anda. Ya udah nikah mereka. Terus Raja Najasyi memberikan 400 dinar ke Rasul sebagai mahar untuk si Ummi Habibah. Ikraman lahu, untuk memuliakan lahu si Rasul. Ini khilaf sebenarnya, yang jadi walinya siapa? Yang jadi wali si perempuan. Ada yang bilang Najasyinya. Karena kan ini Ummu Habibah nggak punya saudara macam-macam nih, kafir kan, bapaknya kafir. Ummi Habibah itu anaknya Abu Sufyan kalau nggak salah. Ya, Muawiyah atau Abu Sufyan? Abu Sufyan harusnya. Binti Abu Sufyan dia. Nikahnya di Habasyah. Entah, tadi kan baca kok di Habasyah ya? Iya ya? Nabi itu nggak ke hijrah ke Habasyah ya? Perlu Anda baca ulang. Enggak sih, nggak ada tulisan nikah di Habasyah sih. Cuman tulisannya Najasyi menikahkan gitu. Ummu Habibahnya di Habasyah. Ummu Habibahnya di Habasyah. Kita cek lagi nanti. Ya, itu cerita Ummu Habibah. Jadi maharnya Ummu Habibah yang 400 dinar, apakah boleh dijadikan sunnah? Nah, menurut ulama ini bukan sunnah. Karena ini dari Najasyinya. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ini kata Umar ya, ala la tughalu sadaqatan nisa, jangan ditinggikan maharnya perempuan. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa indallahi lakana aulakum biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alim tu Rasulullah, orang yang paling bertakwa itu Rasul. Wa ma alim tu Rasulullah nakaha syai'an min nisaihi wala ankaha syai'an min banatihi ala aksar min sintai asyrata uqiyah. Uqiyah itu berapa? Itu di bawahnya bisa baca sendiri rincian uqiyah, tapi dia itu samanin dirham, sekitar arba'amiyah wa samanina dirham, 480 dirham. Digedapin jadi 500. Oke. Sebenarnya ini tadi kan kita bicaranya panjang kan. Sebenarnya intinya apa?
Ininya adalah laisa lil mahri laisa li aqalli mahri wala li aktsarihi haddan. Gak ada batasannya sama sekali. Walakin yustahabbu an la yakilla min asyrati darahim au aktsar min khamsimi'ah dirham. Nah, ininya itu aja. Sadisan hukmu ta'jilis sodak wa ta'jilihi. Apa hukum ta'jil dan ta'jil itu seperti apa? Itu yang udah bahas di pojok. Yajibul mahru ala zawji bi mujarradil aqdi idza kana az-zawaju sahihan. Yajibul mahru ala zawji bi mujarradil aqdi idza kana zawaj sahihan. Wa yajuzu ay yakuna al-mahru muajjalan kulluhu aw ba'duhu aw muajjalan kulluhu aw ba'duhu. Ini kayaknya sama aja ya. Muajjal ba'duhu kulluhu itu kan sama. Kama yajuzu daf'uhu ala aqsat, boleh juga dicicil. Maharnya 20 juta, setiap bulan sejuta itu boleh. Wa yajuzu li zaujil aqid ar-rasyid an yazida al-mahri ba'da itmamil aqdi. Boleh ditambah maharnya kalau dari si laki-laki. Wa yajuzu lil mar'ah kamilatil ahliyah an tahutta. Tahutta itu mengurangi minal mahri biridhoha, dengan ridho. Ini setelah akad ya, bukan sebelum akad. Au antubri'ahu minal mahri, atau dilepaskan maharnya kullihi semuanya. Li'annal mahra milku zaujah, karena mahar itu kepunyaan zaujah. Walahal haqqu fi ta'jil wa ta'jil masya'at minhu. Apapun yang dia ingin terserah. Wa yajuzul mar'ah antah bisa nafsaha aniz zauj hatta yu'addiya shadaqaha in kana mu'ajjalan. Nah, ini dia boleh bisa nafsaha, menahan dirinya aniz zauj, dari suami. Jadi enggak mau dikumpulin. Hatta yu'addiya shadaqaha, sampai si suami membayar sodak dengan syarat in kana mu'ajjalan. Kalau sodaknya itu mu'ajjal. Memang pengennya sodaknya di tempat ya gitu. Sodaknya di tempat udah disyaratin. Cuman si suami malah gak membayar di tempat. Nikahnya tetap sah, tapi sodaknya dibayarin nanti. Amma ingkara mu'ajjalan fala. Liridho habit takjil fasaqata haqquha fil habsi. Karena kalau dia ridho, maharnya itu nanti-nanti aja, berarti dia gak punya hak untuk menahan dirinya. Kita dengerin azan sebentar. Masih yang terakhir ini Apa? masih bagian ada bagian. Ada sih. Di sini kayak bisa sih. Ini bisa dibaca, ini juga bisa. Zauj al manfaah. Sama dia ada gitu kan. Ya. Saat apa ya? Oh, aman.
Oke. Sama tadi. Itu hukmu ta'jil wa ta'jil. Selesai tadi ya? Oh iya. Ya kan ya? Sebenarnya bisa sih. Pas Ustaz Khalil. Sebenarnya ini udah potongan. Ya, hal itu namanya Apa? Bentar, nyamin dikit. oh, ya. Sebenarnya ketika antum ingin belajar fikih, itu kalau langsung ke kitab ini, sebenarnya kurang pas. Karena takutnya antum takut duluan sama fikih. Kok kayak gini ya? Kalau misalkan dalam banget gitu. Jadi bagusnya memang dari matan kitab kayak Fathul Qarib atau Yaqutun Nafis. Terus cari guru yang antum seneng. Karena sangat menyarankan Syekh Labib Najib. Tapi di YouTube itu antum kan nggak perlu jalan dulu, nggak perlu apa. Kalau antum nyari pemahaman ya benar-benar paham, dan itu yang penting. Itu di YouTube bisa. Antum bisa dengerin beberapa itu bahasanya mudah. Kalau orang Yemen ya, bahasanya mudah. Terus ya enak, runtut aja gitu. Takutnya kalau jangan sampai kayak misalnya gini, karena terlalu rinci menjadi munafiran lakum, antum jadi lari gitu dari fikih. Malas lah dari fikih, nahwu aja kata yang lain. Lebih susah yang lain. Nah, begitulah. Kerjanya juga kurang tahdir, kurang baca yang tadi pagi. Soalnya ada acara juga. Jadi agak kurang bersemangat. Biasanya kan cepet kan? Ya begitu aja. Ini cukup, ayah. Kalau memang mahal masih kenapa enggak? Karena meskipun maharnya rusak, itu nikahnya nggak rusak. Jadi meskipun maharnya syaratnya itu nggak terpenuhi, kok bisa misalkan nikah nih syarat maharnya ternyata dengan kotoran dengan pupuk kan najis ya, bukan kotoran yang lain, pupuk masih dipakai. Nah itu berarti nikahu sahihun bisyarti yajibu ala zauji an yadfa'a mahrul misli. Ya, nikahnya tetap sah. Sedangkan yang lain kalau walinya nggak ada, walinya gila misalkan, syahidnya nggak ada, atau zaujnya ada macam-macam, zaujahnya ada macam-macam, sirohnya berantakan, nah itu nanti nggak sah nikahnya. Akduhu kala akdihi, jadi seakan-akan akadnya nggak ada. Ada lagi? Mungkin hari ini kita sedikit dulu. Besok insya Allah sampai halaman 100 lebih harusnya besok. Besok anak cepetin. Nanti anak ringkasin yang mudah. Saya anak kosong buat baca yang buat besok. Ini kita besok banget kan ya? Oke. Terus sekian dari saya. Nakhtatim di doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah salah samarlah. Astagfirullahaladzim. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.